Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang akan mengkaji sejarah seorang sahabat agung, sahabi al-jalil, kakaknya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib, namanya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang kelak nanti setelah wafatnya Ja'far ini, istrinya Ja'far dinikah oleh Abu Bakar Siddiq, ya, namanya Asma binti Umays. Kemudian setelah wafatnya Abu Bakar, Asma binti Umays ini yang asalnya adalah istri Ja'far, kemudian Abu Bakar, dinikah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, adik daripada Ja'far. Ngerti nggak Pak? Muter-muter gitu. Paham ya? Ya, Ja'far bin Abi Thalib setelah wafatnya beliau punya anak 3, terus dinikah oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, janda ini, ya. Setelah Abu Bakarnya wafat, dinikah lagi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, adiknya Ja'far itu, ya. Itu setelah wafatnya Sayyidah Fatimah. Oke. Seorang heroik perang di Mu'tah nanti nih. Pahlawan Ja'far bin Abi Thalib. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa a'ada 'alaina min barakatihi wa amaddana bi asrarihi fid dharain amin. Amin. Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib. Orang ini, sahabat ini adalah sahabat yang didawuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini, ketika wafatnya, ketika syahidnya. Laqad ra'aitu Ja'faran fil jannah. Lahu janahani mudarrajani bid-dima wa huwa masbuhul qawadim. Itu kata Nabi nih. Nabi lagi pidato di Masjid Nabawi. Perangnya di negeri Yordania, di Syam. Oke. Tapi Kanjeng Nabi melihat perang itu seperti live. Seperti siaran langsung. Ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syariah itu apa? Perang dengan orang kafir, antara pasukan kaum muslimin dengan orang kafir yang Nabi tidak ikut serta, namanya syariah. Apa namanya? Syariah. Kalau perang antara kaum muslimin dengan orang kafir di mana Nabi ikut serta, namanya ghazwah. Apa namanya? Ghazwah. Ghazwah itu perang antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Ghazwah itu yang mana Kanjeng Nabi ikut serta di dalamnya. Kalau Nabi hanya mengutus sahabat, mengutus pemimpin untuk perang, Kanjeng Nabinya tidak ikut berangkat, namanya sariyah. Nih, pada waktu sariyah, nih, Mu'tah, perang Mu'tah namanya di Yordania, di Urdun, ini menjadi pemimpinnya Ja'far, di antaranya nih wafat. Ya, Kanjeng Nabi di Masjid Nabawi ini lagi pidato di depan para sahabat. Kanjeng Nabi nggak ikut, namanya sariyah. Nabi melihat tiba-tiba lagi memberikan tausiah, lagi memberikan pengaruh kepada sahabat di depan para sahabat. Nabi melihat perang di depan mata beliau. Perang terjadi di Yordania, Nabinya di Madinah, Pak. Nabi tegang melihat, Masya Allah. Ketika Ja'far wafat, Ja'far syahid, kata Nabi. Melihat sendiri bagaimana nanti kita ceritakan perang Mu'tah tersendiri ya. Tapi Nabi nanti perang Mu'tah ramai dengan pasukan Romawi. Nah ini, Kanjeng Nabi melihat, tiba-tiba Kanjeng Nabi dawuh begini depan para sahabat. Ra'aitu Ja'farun fil jannah. Jadi ketika wafat syahid langsung dibawa ke surga oleh Allah bersama malaikatnya. Kemudian lahu janahani, kata Nabi, mudarrajani. Dia mempunyai 2 sayap, lagi terbang keliling surga. Mudarrajani bid-dima. Darahnya masih mengucur deras. Darah segar mengucur dari kedua sayap itu keliling surga, wa huwa masbuhul qawadim, dengan sayap yang berwarna-warni dalam surga. Kanjeng Nabi melihat Ja'far, otomatis
langsung ke surga. Syahidnya Ja'far di dunia lagi diurus, lagi diurus. Sudah ke surga, Pak. Kajian melihat langsung. Allahu Akbar. Aku lihat Ja'far di surga, keliling surga terbang dengan dua sayap yang masih menetes darah segarnya dengan sayap yang berwarna-warni dalam surga. Keliling surga. Itu keajaiban. Itu syahid. Makanya syahid itu mati yang tertinggi di dalam Islam. Namanya syahid. Perang dengan orang kafir itu luar biasa. Sebentar, Pak. Ini bermasalah ini. Kana fi Abdi Manaf, di dalam keluarga Abdu Manaf ada 5 orang yang sangat-sangat serupa wajahnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga Abdu Manaf. Siapa Abdu Manaf itu? Abdu Manaf ini yang melahirkan ya, Abdul Muttalib, Hashim, keluarga besar yang kemudian menjadi orang-orang bersejarah setelah itu dari kalangan Quraisy. Abdu Manaf itu nama aslinya adalah Al-Mughirah. Sampai baca berjanji itu. Ada di perjanji. Wa ba'du faqulu huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi humidat khisaluhu saniyah. Gitu ya. Ibni Hashim wasmuhu Amr bin Abd Manaf wasmuhu al-Mughirah alladhi yuntamal irtiqa'u li'ulya. Sampai pernah baca perjanjian gitu ya? Masya Allah. Itu sejarah itu. Kalau Abdul Muttalib namanya Syaibatul Hamdi. Kalau Abdul Manaf namanya Al-Mughirah. Oke, nih. Abdul Manaf yang mengeluarkan turunan-turunan yang hebat. Abdul Manaf bin Qusay adalah ya Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab ya seterusnya. Abdul Manaf ibn Qusay ibni terus Abdul Manaf ibn Qusay wasmuhu mujammi'u summiya bi Qusay litaqasihi fi bilad Qudha'at al-Qasiyah ila an a'adahu Allah ta'ala ila al-haram wahdara bi fahama hima ibn Kilab ismuhu Hakim bin Murtab bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri wasmuhu Quraisy terus wa inaitum sabul butunul Qurasiyah dan seterusnya sampai Adnan. Terus wahada silkun nazama asfaraidahu bananu sunnatis saniyah. Terus sampai kepada Umil Khalil Ibrahim amsaka anhu syari'u wa abah. Gitu ya. Jadi sampai Adnan, semua ahli nasab sepakat. Turunan Nabi Muhammad diruntut terus. Muhammad Abdullah bin Abdullah sampai Adnan. Dari Adnan ini, semua ahli nasab sepakat. Nanti larinya ke Ismail. Ila dhabi'in Ismailan nisbatuhu wa muntamah. Tapi tidak ada yang sepakat. Dari Adnan sampai ke Ismail, sampai ke Ibrahim, para ulama ahli nasab sudah tidak sepakat. Makanya agama anhus syari'u wa abah. Menolak hanya sampai di Adnan, dari Adnan sampai Ismail saja. Jadi antar turun ini karena tidak ada sepakat. Oke, jadi Muhammad itu turunannya sampai Nabi Ismail alaihi salam sampai Ibrahim. Tapi turunan dari Muhammad bin Abdullah sampai Adnan saja. Dari Adnan ini nanti kesananya Ismail. Tapi ahli nasab tidak ada yang sepakat tentang Adnan ke atas ini. Yang sepakat hanya sampai kepada Adnan, itu turunannya. Dah. Abdul Manaf adalah asli namanya Mughirah. Beliau adalah pembesar Quraisy dan orang yang paling mulia. Wa huwa alladhi qama bi amri Quraisyin ba'da abihi Qusay. Beliau itu mewarisi sistem yang dilakukan oleh Qusay bapaknya, yaitu yang memprakarsai, yang membuka perdagangan antara Habasyah dan Syam. Habasyah, Yaman, Syam itu dibuka perdagangan di waktu itu. Jadi pembuka, pelopor, perintis untuk lintas dagang antara kabilah-kabilah saat itu. Itu namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf. Kakek Kanjeng Nabi yang ketiga. Anaknya di antara Abdul Manaf ini, Bani Abdul Manaf adalah Hashim, Muttalib, Abdul Syams, dan Naufal. Ya, ada 4 nih Pak laki-laki nih Pak. Yaitu Hashim, Muttalib, Abdul Syams, dan Naufal.
Oke. Abdus Syams ini yang kemudian nantinya melahirkan turunannya menguasai khilafah Umayyah. Paham ya? Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan, Utsman bin Affan itu larikannya dari Abdus Syams. Putranya Abdul Manaf. Kalau Kanjeng Nabi dari Hashim, Muthalib situ. Tapi satu turunan. Nah. Abdul Manaf adalah orang yang memang sangat hebat dalam masalah bisnis. Orang-orang Quraisy dan sekitarnya mereka sangat bergantung soal perekonomian, lajunya, lancarnya perdagangan itu adalah ada di Abdul Manaf ini. Ya, Abdul Manaf sampai ke Habasyah, Ethiopia, yang kemudian sampai ke Yaman. Makanya Abroha itu, Yaman itu, yang waktu menghancurkan Ka'bah, mencoba menghancurkan Ka'bah, itu kan utusan dari Habasyah itu. Abroha al-Ashram itu, Pak. Itu orang-orang Ethiopia, orang Habasyah, utusan yang kemudian ditempatkan di Yaman. Gitu. Nah, kemudian dari Yaman menyerang Ka'bah. Ya. Di Yaman mendirikan kanisah, gereja terbesar namanya Qulaith. Apa namanya? Qulaith. Qulaith ini adalah gereja terbesar, belum pernah dibangun oleh masa-masa sebelumnya. Terbesar itu namanya Qulaith yang dibangun oleh Abroha yang berada di Yaman. Ya. Kemudian Abroha menyerang Ka'bah. Jadi itu sebenarnya dari Habasyah. Perwakilan dari Habasyah. Jadi Abdul Manaf itu menikah dengan dua orang wanita. Wanita pertama namanya Atikah binti Murrah. Abdul Manaf ini mengeluarkan Hashim, Muthalib dan Abdul Syams. Kemudian dari istri kedua namanya Waqadah binti Abi Adi, keluar namanya Naufal. Oke. Nah, dari Hashim, Muthalib, Abdul Syams, Naufal ini ada basic cabang daripada suku Quraisy yang besar. Wah, mana-mana itu paling dihormati itu suku Quraisy waktu itu. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Bani Hashim, kemudian dari Umayyin kalangan Bani Umayyah, dari Abdul Syams yaitu Khulafa al-Umayyin, Khulafa Umayyah itu dari Abdul Syams yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, Utsman bin Affan, Ramlah bin Abi Sufyan, istri Nabi itu juga sama, semua dari kalangan Abdul Syams bin Abdul Manaf. Ya. Mana tadi? Kana fi Abdi Manaf khamsatu rijalin yushbihuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda syabah hatta inna di'afal basar kathiran ma kanu yakhlituna bainan nabiyyi wa bainahum. Ada 5 orang dari keturunan Abdul Manaf yang mirip dengan Kanjeng Nabi, yang kalau orang lihat itu ala inna di'afal basar kathiran ma kanu yakhlituna bainan nabiyyi wa bainahum. Ya Allah, katanya. Kalau melihat 5 orang ini nih, keturunan Abdul Manaf, persis mukanya dengan Rasulullah, itu 5. Kalau melihat mereka itu kayak yang lihat Kanjeng Nabi. Persis banget ya, 5 orang ini persis Kanjeng Nabi wajahnya apanya. Siapa mereka yang 5 ini? Wala raiba fi annaka tawaddu an ta'rifa haulal khamsah alladziina yushbihuna nabiyyika 'alis salatu wassalam fata'al nata'arraf 'alaihim. Mari kita lihat siapa mereka yang 5 orang ini. Pertama, innahum Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib. Oke. Bin Harith bin Abdul Muttalib. Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu adalah ayahanda daripada Abdullah, ramanya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang punya anak namanya Abdullah. Abdul Muttalib di antaranya. Abdullah itu adiknya Harith. Paham ya? Adiknya Harith. Harith. Terus Abu Sufyan bin Harith. Jadi Harith ini anaknya Abdul Thalib. Abdullah anaknya Abdul Thalib, kakak beradik. Berarti Kanjeng Nabi dan Abu Sufyan itu kakak beradik, ya. Paham enggak sih? Apa itu ponakan ya? Harith, Abdullah kakak beradik nih. Dari Abdul Muthalib. Harith mengeluarkan Abu Sufyan, Abdullah mengeluarkan Nabi Muhammad Rasulullah. Itu ponakan ya, Pak? Tunggal ponakan. Apa sepupu kan ya? Ya sepupu gitu, sepupu. Ya, terus Sufyan bin Harith bin Abdul Muthalib, wa huwa ibnu amir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Sufyan ini adalah bukan hanya saudara sepupu, tapi juga saudara suson dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan juga kepada Halimatus Sa'diyah, karena sebelumnya Nabi bukan Halimah, pertama adalah Tuwaibah al-Aslamiyah, kemudian Halimatus Sa'diyah. Masuk Islam juga Halimah ini.
Kemudian yang kedua namanya Qutham. Qutham bin Abbas bin Abdul Muttalib. Sama, sepupu juga. Sepupuan. Abbas itu yang mengeluarkan Abdullah. Abdullah bin Abbas. Ya. Abdullah bin Abbas. Abbas itu adalah kakak dari Abdullah. Adik daripada Abdullah. Adik daripada Abdullah. Adik daripada ayahanda Nabi. Oke. Namanya Abbas. Islam. Namanya Qutham bin Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian yang ketiga, yang mirip dengan kanjeng Nabi itu adalah As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim. Siapa itu berarti? Jaddul Imam Syafi'i. Tuh dengar baik-baik bapak-bapak, ibu-ibu. Itu ada leluhurnya Imam Syafi'i. Kakek moyangnya Imam Syafi'i. Namanya Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim. Sama, makanya Imam Syafi'i itu tidak menerima zakat. Karena beliau orang Quraisy. Leluhurnya sama merujuk dengan kanjeng Nabi. Ke leluhurnya. Yaitu kemana? Ke Sa'ib. Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib. Jadi Imam Syafi'i itu nama aslinya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Yang kemudian namanya Imam Syafi'i. Aslinya namanya Muhammad bin Idris, terkenal Imam Syafi'i. Ya, nama beliau panjangnya, nasabnya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syafi' bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib. Nah, ini tadi bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim, yaitu leluhurnya kanjeng Nabi juga. Sama, insyaallah. Satu-satunya dari mazhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, yang dari Quraisy hanya satu, yaitu Imam Syafi'i. Makanya kanjeng Nabi sebelum Imam Syafi'i lahir, kanjeng Nabi sudah bersabda, ilmunya orang Quraisy akan memenuhi bumi. Malafil ard. Belum ada tuh, baru kanjeng Nabi masih hidup tuh. Dan ternyata oleh para ulama, wah, siapa kira-kira yang orang Quraisy yang ilmunya menyebar ke seluruh jagat? Ternyata para ulama, Imam Syafi'i. Kalau mazhab 4 nggak ada yang dari Quraisy, hanya Imam Syafi'i. Berarti Imam Syafi'i ini yang pernah didahulukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan Imam Syafi'i dari Quraisy. Imam Syafi'i itu orang Quraisy, ya. Masih satu larik jurusan leluhurnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Abu Thalib sendiri itu paman Nabi, setelah Abdul Muttalib wafat, itu dipindahkan ke Abu Thalib. Pengasuhannya. Ada yang mengatakan umur 5 tahun, ada yang mengatakan 8 tahun. Kanjeng Nabi kemudian disatukan dengan keluarga Abu Thalib. Orang melarat, Pak. Tapi disegani Abu Thalib. Semua turun Quraisy disegani oleh orang Quraisy. Oke. Abu Thalib itu nama aslinya adalah Abdul Manaf. Waqila namanya Imran. Ingat baik-baik tuh. Abu Thalib nama aslinya itu Abdul Manaf. Ada pendapat lain namanya Imran, Abu Thalib. Nama aslinya. Thalib itu nama anak pertama. Nah, beliau punya anak dari istri bernama Fatimah binti Asad. Jadi Abu Thalib menikah dengan seorang perempuan namanya Fatimah binti Asad, melahirkan Thalib. Makanya disebut Abu Thalib, gitu ya. Padahal namanya Abdul Manaf atau Imran, tapi terkenal Abu Thalib. Kenapa? Karena beliau anak pertamanya, ya, dari istri namanya Fatimah binti Asad ini mengeluarkan Thalib. Setelah Thalib, Aqil. Setelah Aqil, Ja'far. Setelah Ja'far, Ali bin Abi Thalib, gitu ya. Jadi Thalib dulu, kemudian Aqil, Ja'far, Ali, Jumanah, Ridhah, Ummi Hani, dan Asma. Itu anak-anaknya Abu Thalib. Oke ya. Nah. Abdul Muttalib, anak paling besar itu namanya Harith, ya, nama Harith yang tadi, Harith anak pertama. Dah. Kemudian Wal Hasan bin Ali. Abu Thalib itu lahirnya sebelum Nabi. Ya, qabla Nabi itu 35 tahun. 35 tahun sebelum Nabi lahir, Abu Thalib lahir dulu, udah tua kan? Jadi Nabi lahir, beliau sudah umur 35 tahun. Ini Abu Thalib. Hasan bin Ali sibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang selanjutnya yang mirip dengan Kanjeng Nabi adalah
Hasan bin Ali. Siapa itu berarti? Cucunya Kanjeng Nabi Hasan, Husain, Muhassin. Muhassin meninggal kecil, nggak ada beritanya jadinya. Jadi cuma Hasan Husain, ya. Itu dalam kitab Mawahibul Laduniyah Imam Syihabuddin Al-Qastallani. Kanjeng Nabi itu anak dari cucu daripada Nabi dari Fatimah dengan Ali itu laki-lakinya yaitu Hasan, Husain dan Muhassin. Muhassin meninggal kecil. Jadi tidak ada ceritanya, sejarahnya. Nah, hanya Hasan dan Husain yang kemudian wafatnya besar ya, sampai besar hidupnya. Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Wa kana asyadal khamsa syabah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ini yang paling mirip di antara yang mirip adalah Hasan bin Ali, persis kayak Kanjeng Nabi. Cucu Nabi, enggak Husain enggak, Sayyidina Husain enggak, tapi Sayyidina Hasan yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang selanjutnya terakhir adalah yang nomor 5 yang paling mirip dengan Nabi adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu wajahnya kayak Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah Fata'al naqussu 'alaika suwaran bin hayati Ja'far radhiyallahu anhu arba. Gini. Saya kembali sedikit wafatnya Ja'far itu, Kanjeng Nabi datang setelah selesai pidato. Kanjeng Nabi datang ke rumahnya Ja'far bin Abi Thalib. Anaknya dimandikan, kata Nabi. Mereka tidak dikasih tahu kalau Ja'far wafat. Kan mereka nggak tahu. Kanjeng Nabi yang sudah tahu dulu langsung perang di sana. Disisir rambutnya. Mandiin anak-anaknya. Kanjeng Nabi datang ke rumah Ja'far. Belum memberitahu bahwa Ja'far sudah tiada. Bahwa Ja'far sudah syahid kan, lagi perang di sana. Kanjeng Nabi datang ke rumah. Terus Kanjeng Nabi orang pada ngumpul, para sahabat kan tahu. Kanjeng Nabi berkata begitu di masjid tadi, pada ngumpul. Akhirnya Nabi berkata begini. Ayo pada buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Untuk para tetangga-tetangga di situ, Kanjeng Nabi mengatakan, ayo buat makanan untuk keluarga Ja'far. Mungkin banyak akan orang datang nih pada takziah nih Pak, sahabat nih. Jadi sahabat diperintah oleh Nabi untuk membuatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Lagi susah gitu. Ya. Orang kehilangan Ja'far kan, para tetangga disuruh buat makanan, dibawa ke situ. Hikmahnya begini. Bolehkah kita makan-makan di tempat orang meninggal? Boleh. Ini nih dalilnya di antara ini. Kanjeng Nabi suruh buat makanan, kemudian untuk orang-orang takziah makan minum di situ. Berarti boleh. Boleh, jelas. Yang kedua, yang diperintah oleh Nabi itu para tetangga Pak untuk buat makanan. Berarti tidak boleh memberatkan kepada yang meninggal. Kalau untuk ada tahlil, ada zikir-zikir, ada apa, kira-kira uang itu dikeluarkan bukan dari tuan rumah. Kalau bisa para tetangganya. Karena Nabi itu memerintahkan para tetangga untuk buat makanan. Berarti kan yang membuat makanan, yang buat persiapan perjamuan itu para tetangga. Tetapi nih, yang sekarang berlaku kan tidak seperti itu. Kebanyakan tetangganya cuma membantu. Segala sesuatunya dari tuan rumah. Iya kalau tuan rumahnya ada. Tapi kalau nggak ada Pak, sudah dia kehilangan keluarganya, ya, uang lagi nggak ada, orang pada datang, mau tidak dikasih minum gimana? Dikasih minum harus ada teh, harus ada apa-apa. Kadang malam kalau nggak tahlilan nggak enak. Akhirnya tahlillah di situ atau zikiran di situ, otomatis dia harus mengeluarkan uang ekstra itu. Lagi susah dibebankan pula hal seperti itu. Utang di warung gitu, kurang itu untuk menjamu. Nah ini memberatkan. Jadi bukan persoalan masalah tahlilnya, bukan soal makanan yang ada di tempat orang meninggal, itu bukan. Bukan itu masalahnya. Tinggal kita bagaimana tetangga kemudian patungan atau punya uang kas untuk membantu tuan rumah, gitu. Makan di situ juga nggak masalah sebenarnya. Jadi yang dituduhkan mereka yang mengharamkan makan-makan di tempat tahlil, di tempat orang mati itu tertolak karena cerita ini bahwa Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk membuat makanan di rumahnya Ja'far bin Abi Thalib yang syahid itu. Berarti boleh di situ tuh makan-makan tuh. Tapi Kanjeng Nabi juga memerintahkan para tetangga untuk yang membuat jamuan. Paham ya Pak ya? Jadi jangan gebiah uyah. Gak boleh, enggak. Tinggal bagaimana kita memanage, mengaturnya saja. Boleh kok, tidak ada masalah. Gitu ya. Karena Abu Thalib.
Jadi Ja'far bin Abi Thalib ini lahir 34 tahun sebelum hijrah di Mekah. Di daerah rumah perumahan atau daerah namanya Tihamah. Gunung Tihamah. Jabal Tihamah ini membentang di Syabah Al-Jazirah Al-Arabiyah dari Mekah menuju Yaman. Itu bukit-bukit namanya Bukit Tihamah. Ini orang-orangnya kuat-kuat perang. Nah, Ja'far itu lahir di daerah itu, Pak. Di Tihamah. 34 tahun sebelum hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tua. Wafatnya pada bulan Jumadil Ula tahun 8 Hijriah. Wafatnya tahun 8 Hijriah. Wafatnya. Yaitu kalau Masehinya tahun 629. Masehi 8 Hijriah. Yaitu di Urdun di Yordania. Jadi pada waktu meninggal itu beliau umur 41 tahun. 34, kemudian wafatnya itu qoblal hijrah. Kemudian setelah Nabi hijrah itu 8 Hijriah meninggalnya. 34 sama 8, 43 ya, 43-an. Meninggal tahun 8, ya pokoknya 43 tahunan. Masih lagi hebat-hebatnya. Istrinya bernama Asma binti Umes yang mempunyai anak Abdullah, Aun, kemudian Muhammad dan Na'ma. Itu putranya Ja'far bin Abi Thalib. Abdullah, Aun, Muhammad dan Na'ma. 4 orang. Ketika Ja'far bin Abi Thalib wafat, dinikah oleh Abu Bakar Siddiq, mengeluarkan 1 orang bernama Muhammad. Muhammad juga namanya Muhammad bin Abu Bakar. Dinikah oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Punya anak 1, kemudian setelah itu wafat Abu Bakar, dinikah oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kemudian lahirlah namanya 3 orang, Yahya, Aun dan Muslimah. Yahya, Aun dan Muslimah. Berarti anaknya 4, 1, 5, 8. Anaknya Asma binti Umes dari 3 suami itu ya. Ja'far memberikan anak 4, kemudian Abu Bakar 1, Sayyidina Ali 3. Itu Asma binti Umes. Nah. Karena Abu Thalib ala rohmi min sumuwi syarafihi fi Quraisyin. Abu Thalib adalah orang yang dihormati, dimuliakan oleh orang Quraisy setelah ayahnya Abdul Muthalib. Oke. Setelah ayahnya Abu Thalib ini menjadi pewaris kemuliaan dari orang tuanya, yaitu Abdul Muthalib. Wa uluwi manzilatihi fi qaumihi. Dia luhur kedudukannya di mata kaumnya. Raqiqal hal katsiral iyal. Keluarganya banyak, ekonominya melarat. Abu Thalib itu melarat. Ekonomi enggak punya, dunia enggak punya, tapi anak banyak. Bikin anak baik. Abu Thalib. Kasihan kehidupannya, tapi dihormati itu, Pak. Anak banyak, duit nggak ada. Repot kan? Dulu ada sahabat 2 suami istri datang ke Nabi mengadukan tentang masalah suaminya nggak mau punya anak lagi. Bukan nggak mau, menjarangkan kehamilannya. Karena anaknya banyak, uangnya nggak ada, repot kan artinya, Pak. Istrinya nggak mau, pengennya di dalam dikeluarkannya. Suaminya enggak. Carekan, ya carekan, Boy. Ribut, Boy. Istrinya nggak mau, nggak enak di luar itu, di dalam aja, nggak mau. Jadi kalau pas dikeluarin di luar, di luar. Jadi suaminya ini nggak mau, pikiran dia nggak mau hamil lagi dulu gitu, karena keadaan ekonomi. Istrinya ngamuk-ngamuk, Boy. Diajak lagi, oke, tapi di dalam ya, oke, nggak mau lagi, carekan terus. Akhirnya dua-duanya, aku mau lapor ke Kanjeng Nabi, kata istrinya. Ayo, lapor dua-duanya ke sana. Dua-duanya, makanya adanya hukum KB, ini diantaranya mengambil dari dalil ini nih. Keluarga berencana yang menjarangkan proses kehamilan. Dua-duanya datang kepada Nabi, suami istri ini. Waduh, carikan di tengah, di jalan ribut, be. Gara-gara kamu, Kanjeng Nabi, malu saya. Enggak apa-apa, orang saya kamunya enggak mau. Itu saja. Malu nanti ke Kanjeng Nabi cerita begini, kata suaminya. Wes, enggak apa-apa, ges. Pokoknya harus tanya Kanjeng Nabi. Sampai ini gimana?
Setiap di luar, soalnya di luar. Nggak enak itu akunya. Biar anaknya banyak juga. Ribut baik di tengah jalan, mencam. Terus sampai ke kanjeng Nabi. Assalamualaikum, merengut, manyun. Secantik apapun, kalau lagi manyun, jelek bu. So sampean lagi mau cantik, cerminan, jelek manyun bu. Itu manyun bu, ribut bu. Sepanjang jalan ribut bu, carekan bu. Sampai kanjeng Nabi, Assalamualaikum, salam. Mangga. Kalebet. Aya naon ieu, what heaven? Kalebet, mangga. Kunaon atuh? Mencam. Istri itu mencam. Aya naon. Sok cerita. Iya kanjeng Nabi, suami saya ini enggak mau di dalam air maninya, di luar terus. Aku kan enggak enak, enggak mau aku. Bener gitu? Suaminya diem, bae. Ditanya, diem aja. Cicing, bae. Kunaon atuh? Iya ya Rasulullah. Kenapa alasannya? Nah, alasannya ya Rasulullah, saya itu melarat, susah makan, cari makan dia susah gitu. Kalau anak-anaknya terus-menerus dengan aku, nongol lagi. Melahirkan, menyusui, terus menyusui, bulak-balik baik. Melahirkan lagi. Ya, nanti gimana anak-anak pendidikannya gimana nanti macam-macam lah, makan gimana gitu. Jadi kamu nggak mau, bukan nggak mau, saya pengen menjarangkan saja. Nanti kalau saya udah ekonominya bagus lagi, saya siap lagi kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nih nggak suka sebenarnya dengan namanya azl itu. Itu namanya azl, Pak. Azl itu mengeluarkan air mani di luar rahim istrinya, itu namanya azl. Kanjeng Nabi nggak suka, karena Nabi malah justru ada dawuhnya, nikahilah perempuan yang banyak anak, yang subur. Itu perintah Nabi, karena Nabi bangga dengan umatnya di akhirat kalau banyak begitu. Cuman kanjeng Nabi tidak mengharamkan, tidak ada kata-kata haramnya, cuman nggak senang aja dengan katanya azl. Nah, kemudian saat ini ada istilah namanya keluarga berencana yang pil atau apa nih spiral KB itu suntik atau apa yang tujuannya macam-macam. Kalau tujuannya untuk menjarangkan proses kehamilan, para ulama itu menghukuminya makruh. Makruh berarti nggak haram kan? Makruh. Tapi kalau tanpa udzur, tanpa sebab, tanpa alasan, bukan penyakit nih, steril. Ya, menutup ya. Yang tidak boleh hamil itu haram, sudah masuk haram itu. Kalau nggak ada alasan syar'i, kecuali kalau ada syar'i, misal dari dokter yang thiqah, dokter kandungan, dokter yang memang di bidangnya. Kalau Anda melahirkan, kalau Anda hamil lagi, ini bisa membahayakan nanti pada ibunya. Misal, bisa wafat, bisa atau kejalan bayinya, atau apa. Nah, boleh itu. Namanya di steril itu, karena ada alasan syar'i. Karena menolak madarat yang lebih besar itu diutamakan daripada jalbil masalih. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Itu kaidah usul fikihnya. Tapi tetap kanjeng Nabi enggak suka. Walau enggak suka tapi tidak ada haram. Makanya ulama tidak mengharamkan adanya proses penjarangan kehamilan itu. Ini salah satunya hikmahnya adalah bahwa kita ini dalam berislam harus dan tidak bisa tidak menerima yang namanya qiyas. Analogi. Enggak bisa orang bertumpu pada Quran dan hadis saja. Enggak bisa. Hidup ini susah. Quran itu 30 juz. Selesai sudah ketika Nabi wafat. Kanjeng Nabi hadis-hadisnya sudah selesai karena Nabi wafat. Quran tidak pernah bertambah lagi kan? Hadis sudah. Sementara Islam berkembang masuk ke Eropa, masuk ke Asia, masuk ke belahan dunia. Bertemu dengan berbagai macam suku, bahasa, adat istiadat, budaya. Ketemu lagi dengan berbagai macam hal, masalah, problematika kehidupan manusia. Di mana Islam harus menjawab tantangan itu sampai akhir zaman. Karena Islam dijadikan sebagai agama terakhir. Berbagai problem muncul. Masalah. Sekarang ini misalkan Shopee, jual beli online. Oh gimana itu? Hukumnya. Barangnya ma'dum, nggak ada. Kalau kita beli sini kan jelas tuh. Yad bil yad, tampan pinampanan, ada ijab kabul, saya jual, saya beli, udah ada. Sekarang di Shopee, tik cetet, barang datang, kita nggak tahu barangnya asli gimana, seperti apa, gimana hukumnya. Terus bagaimana dari pihak Shopee-nya kalau barang itu ternyata palsu. Gitu loh Pak. Karena agama tidak mau ada yang namanya saling merugikan. Ini bagaimana? Itu harus dijawab oleh ulama kita itu. Cangkok, ginjal, KB, keluarga berencana, bagaimana hukumnya? Dulu kajian Nabi nggak ada, Quran tidak ada lagi. Operasi retina mata. Tenggorokan, gimana hukumnya?
cangkok, ginjal, hukumnya gimana? Quran nggak bilang begitu, nggak ada. Hadis nggak ada, zaman Nabi nggak ada. Sementara itu harus mampu menjawab itu. Makanya ada yang namanya kias, sistem analogi. Ada kias aulawi, ada kias macam, ada 7 kias macam-macam. Ini namanya kias. Kalau orang bertumbuh pada Quran saja, literally kan verbalistik, literally kan susah menjawabnya. Makanya Imam Al-Qurrafi dalam kitab Muwafaqat menjelaskan begini, bahwa produk-produk hukum yang dihasilkan dalam Islam ini lebih banyak oleh para ulama dibanding Quran dan Sunnah. Karena masalah berbagai macam hal muncul. Dan itu dijawab oleh para ulama kita dengan ijtihad mereka melalui rasional, qiyas. Seperti itu, Pak. Ya, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dah, waktu sudah Isya. Baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.